Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Amri, Ustaz Edi, Ustaz Ahmad Ikhwani dan para ustaz-ustaz sekalian. Saya tidak merasa sedang ceramah, tapi rasanya latihan kultum di depan kawan-kawan. Balik kemari merasa balik jadi mahasiswa balik, merasa muda lagi, merasa kuliah lagi, dan merasa lajang lagi. Jadi ketika Sultan Iskandar Muda mau ke Malaka dari Aceh, singgahlah dia ke sebuah tanjung, suatu tempat yang disebut tepian laut Tanjung. Menikahlah dia dengan seorang perempuan, anak dari Raja Pinang Awan. Ada kerajaan namanya Pinang Awan. Sekarang jadi Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Nama anak Raja Pinang Awan tadi Selendang Ungu. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, Sultan Abdul Jalil. Sekarang menjadi Kabupaten Asahan. Tempat nikahnya itu Tanjung Balai, yang menjadi ibu kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Artinya apa? Bahwa menjadi orang Aceh, orang yang punya kekuasaan, orang yang pernah berkuasa di Pulau Sumatera itu. 4 kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Utara itu tunduk ke Aceh. Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan, Melayu Serdang, Aceh. Ketika Ibnu Battutah sampai ke, dia sebut, sampailah aku ke sebuah pulau bernama Sumatra. Aku lihat rajanya memakai jubah, ulama-ulamanya, lalu aku diberi jamuan makan bersama mereka. Setelah itu dia melihat ulama-ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Disebutkannya dalam Rihlah Ibni Battutah, explorer dari Maroko. Setelah dari Pulau Sumatera baru dia pergi ke Pulau Jawa. Sampai di Jawa ada seorang raja tidak pakai baju, oryan kata dia. Lalu raja itu memanggil budaknya, diberinya budaknya itu pisau. Lalu kata dia, bunuh dirimu. Lalu budak itu menikamkan ujung pisau ke jantung dirinya sendiri, matilah dia. Lalu raja itu bertanya lewat penterjemahnya ke Ibnu Battutah, ada tak seperti ini di negerimu? Kata Ibnu Battutah, tak ada. Gambaran betapa Islam sudah hebat di Aceh, sedangkan pada saat itu di Pulau Jawa raja masih perbudakan luar biasa dan belum menutup aurat. Jadi kalau ada sebagian orang Aceh agak miring komentarnya ketika Ustadz Idrus Romli datang ke Aceh, saya baca itu komen-komen, apa tak ada lagi ulama Aceh? Padahal kita kan tidak lagi melihat itu, kita sudah sebagai satu kesatuan. Artinya menjadi orang Aceh 2 beban besar. Pertama, hebat secara politik karena pernah berkuasa, dan hebat dalam bidang agama. Seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Bergerak Tajul Khalwati karena dia diberi baiat Tariqat Khalwatiyah di Irak, belajar di Makkah, dan pergi ke Aceh mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Singkil.
Kemudian datang ulama dari Jawa Barat bernama Syekh Abdul Muhyi Pamijah, makamnya di atas bukit, masih ada sekarang. Itu pun juga mengambil baiat tariqat Naqsyabandiyah, tariqat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sampai hari ini masih ada acara Basapa. Basapa itu diambil dari kata safar, berziarah di bulan Safar di Sumatera Barat, tepatnya di Ulakan. Negeri itu bernama Pariaman. Pariaman itu diambil dari bahasa Arab Bahri Aman, Bahri lautan yang aman. Tapi karena orang Minangkabau susah menyebut Bahri Aman, mau kemana? Pariaman. Ulama besar bernama Syekh Burhanuddin Ulakan, nama kampungnya. Itu pun mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili langsung mengambil dari imamnya Al-Qushashi dan imamnya dari suku Kurdi, Sulaiman Al-Kurdi dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Langsung silsilahnya ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang Jawa Barat, orang Sumatera Barat, orang Sulawesi Selatan merasa berhutang budi karena kalau ditelusuri silsilah sanad keilmuannya ke Aceh, maka menjadi orang Aceh dua beban besar, yaitu politik dan agama. Menjadi orang Aceh bangga, tapi satu sisi juga tanggung jawab besar. Jadi kalau tak sanggup jadi orang Aceh, pindahlah ke keluargaan lain. Luar biasa. Nah, setelah zaman berganti, musim berubah. Sekarang kita sudah jadi Republik Indonesia, ada Kementerian Agama. Kemudian kita pun belajar di sini S1, S2, S3. Singkat cerita selesai, pulang. Dan ketika kita pulang, orang tahunya kita adalah alumni Al-Azhar. Kalau sudah Al-Azhar, maka sama dengan dakwah. Dan dakwah adalah ceramah. Tergantung kebetulan kita pulang musim apa. Kalau musim maulid, ya cerita maulid. Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah. Kalau nasib baik. Tapi kalau pas pulang ada orang nikah, itu pun baik juga. Kita diminta nasihat pernikahan. Yang tak sedapnya kita pulang, tetangga mau mati, sakaratul maut, memandikan jenazah. Kita di sini tak pernah mandikan jenazah. Itulah orang banyak alasan, pergilah ke Banda Aceh sebentar, ada urusan, kontainer baru sampai, banyaklah alasan. Itu. Jadi banyak hal-hal yang kita anggap sepele, nampaknya sederhana, tapi setelah sampai di masyarakat, mandikan jenazah, apalah susahnya kata. Kita belajar di sini masalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Sampai ke puncak kaji, qiyas sabah, berbagai macam jenisnya. Tiba-tiba pulang disuruh memandikan jenazah. Atau ada orang kerasukan setan, disuruh ruqyah. Kita sini takhrij hadis, balik disuruh takhrij jin. Tapi mau tak mau itu fenomena. Artinya kita siap, apapun yang terjadi siap. Dan bekal itu sebanyak-banyaknya di sini, luar biasa. Maka ketika saya pulang, diminta jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi. Provinsi Riau, pembagian ininya acak aja. Saya tengok SK LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Abdul Somad, Dewan Juri Cabang Qiraat. Duduk saya waktu ini silakan Ustaz isi, saya tengok satu pun saya tak paham, 4 penilaian. Situ baru saya menyesal, kenapa tak belajar qiraat dulu.
Bayangkan, saya tanya Ustadz Ikhwani, lama belajar qiraat ini. Oh, bisa cepat kita. Makanya kalau ada anak Indonesia pulang liburan ini, musibah. Juli, Agustus, September, kosong 3 bulan. Dalami qiraat. Qiraat Warsh, Qalun, Ibnu Katsir, Qumbul, Hafs, dalami. Masalah kita fakultas syariah, tak masalah. Kiai Haji Ibrahim Hussein LML, anaknya sekarang Nadir Hussein PhD, mengajar di Australia, ahli hukum, ketua Komisi Fatwa MUI Republik Indonesia. Tapi ketika dia membuka institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, saya dulu terkejut, ini pendirinya siapa? Ibrahim Hussein. Loh, tapi dia ahli fikih, dia pakar qiraat juga. Nah, jadi kita tak lagi pilih-pilih mau kemana, mau talaki qiraat. Apalah qiraat, itu bukan bidang saya itu. Semuanya kita. Makanya ketika ada kursus apa nih? Kursus ilmu falak, ikut. Kursus apa nih? Kursus mawaris, ikut. Jadi tahun lalu ada bapak-bapak, tolong Ustadz kasih motivasi anak saya ini, biar supaya dia nanti serius di Azhar. Yalah, saya kasih motivasi. Kamu jangan ikut saya. Saya S2 pulang. Sekarang coba tengok, udah 10 tahun tak selesai-selesai. Hanya LCMA. Oh, kuliah, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya payah. Maka kamu S1, S2, S3 baru pulang. Bisa mengajar di Pasca. Sukses 4. Sukses tadi S1, S2, S3, doktor LCMA, sukses talaki, kaji semua itu, fikih, hadis, tauhid, akidah, qiraat, sukses